Dalam wawancaranya, Presiden Prabowo Subianto bersama 6 pemimpin redaksi beberapa media di kediamannya di Hambalang, saya secara khusus mencermati jawaban Pak Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pertanyaan pemimpin redaksi Narasi News, Mbak Naswa Shihab. Naswa Shihab ini adalah seorang jurnalis yang cukup handal, cukup kritis, dan cukup banyak follower dan mampu menggerakkan opini di tengah lapangan. Pertanyaan Naswa Shihab terkait dengan demonstrasi unjuk rasa menentang undang-undang TNI, RUU TNI yang telah disahkan menjadi undang-undang. Dan saya mendengar bagaimana Pak Prabowo Subianto menjawab pertanyaan tersebut. Saya orang yang kecewa ketika Presiden justru ikut-ikutan berpolemik dan berasumsi terkait dengan gerakan demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil yang menyuarakan penolakan terhadap RUU TNI yang telah disahkan. Padahal kalau kita melihat penolakan itu sah-sah saja sebagai sebuah dinamika di dalam negara demokrasi. Itu bukan kebencian terhadap TNI dan juga bukan hal yang menakutkan bagi masyarakat sebuah unjuk rasa. Saya mendengar jawaban Presiden bahwa Pak Presiden menuduh gerakan unjuk rasa dan demonstrasi tersebut diduga tidak murni tetapi dibiayai oleh kekuatan-kekuatan tertentu, kelompok-kelompok tertentu. Hal tersebut sama dengan informasi yang selalu digoreng di media sosial oleh kelompok-kelompok pendengung atau buzzer yang menuding gerakan mahasiswa selama ini dibayar oleh kelompok-kelompok tertentu, bahkan disebut sebagai mahasewa. Dan konyolnya, buzzer-buzzer ini malah menuding PDI Perjuangan adalah pihak yang berada di balik demo tersebut, di balik unjuk rasa tersebut. Bahkan beredar foto-foto beberapa mahasiswa yang datang ke kantor DPP PD Perjuangan, mahasiswa yang bertemu dengan anggota DPR dari PD Perjuangan, dan dikaitkan itu dengan narasi bahwa mereka pertemuan itu adalah untuk menggalang demonstrasi. Padahal itu fitnah dan tidak benar. Dan pernyataan Pak Prabowo menyatakan bahwa diduga asinglah yang bermain karena menyebut bubarnya USA Aid, ya. Terbukti di sana banyak LSM-LSM yang dibiayai oleh Amerika. Apakah Pak Prabowo menuding LSM di negara ini yang menjadi dalang dari demonstrasi? Nah, ini sayangnya Pak Prabowo Subianto sebagai seorang presiden bicara dengan asumsi, atau bahkan saya harus mengatakan bahwa yang disampaikan presiden itu adalah informasi sesat dari lingkarannya. Maka seharusnya Pak Presiden Prabowo, saya pernah mengatakan bahwa Pak Presiden Prabowo harus membuka lebih luas, lebih lebar telinganya langsung kepada orang-orang di luar lingkaran sendiri. Karena lingkaran Pak Prabowo ini menutup informasi yang benar dari lapangan. Pak Prabowo dengan informasi-informasi yang hanya bersifat menyenangkan hati Pak Prabowo. Termasuk soal unjuk rasa disampaikan, sudahlah Pak, itu ada yang bayar, ada kelompok ini segala macam, tidak usah takut, aman, terkendali semua. Faktanya bahwa yang disuarakan oleh mahasiswa tersebut adalah hati dan pikiran yang dirasakan oleh mahasiswa dan masyarakat sipil tentang kekhawatirannya apabila profesionalisme TNI dirusak dengan menyebar personil TNI ke jabatan-jabatan sipil. Itu kekhawatiran yang wajar-wajar saja. Dan untuk menjawab kekhawatiran, tentu pemerintah menjelaskan saja dan menunjukkan bahwa memang pemerintah tidak melebarkan dan tidak menyebar personilnya di lembaga-lembaga sipil pemerintahan. Semudah itu sebetulnya. Jadi Pak Prabowo menuduh bahwa gerakan mahasiswa, demonstrasi dan unjuk rasa ini ada yang menunggangi, ada yang membiayai. Saya pikir itu hanya sebuah asumsi belaka, dan saran saya agar ke depan Pak Presiden Prabowo lebih mengecek informasi yang masuk ke mejanya dari lingkarannya, karena cenderung lingkaran ini menjadi asal Bapak senang sementara suara real dari lapangan tidak sampai kepada Pak Presiden Prabowo. Ini perlu diwaspadai supaya Pak Prabowo tidak menjadi sasaran publik terus-menerus hanya karena lingkarannya yang ingin asal Bapak senang. Dan saya mengatakan bahwa saya orang yang berkomunikasi dengan beberapa teman-teman adik-adik mahasiswa yang melakukan unjuk rasa. Bahkan saya pernah berkomunikasi dengan Ketua BMSI
Saudara Herianto, saya tidak menemukan bahwa mereka itu ditunggangi, tetapi memang kegelisahan mereka nyata di lapangan. Nah, kegelisahan ini yang harus dijawab oleh pemerintah, bahwa kegelisahan mahasiswa dan masyarakat sipil itu tidak benar. Maka pemerintah menunjukkan buktinya, tidak justru berlawanan antara ucapan dengan perbuatan. Maka kegelisahan itu akan selesai. Bukan menuding mereka adalah massa bayaran, unjuk rasa yang ditunggangi oleh kelompok tertentu. Memang betul bahwa di semua negara operasi-operasi intelijen asing itu sangat kuat. Apalagi Indonesia dengan negara yang sumber dayanya sangat kaya. Wajar saja kalau ada kepentingan asing yang bermain di sini. Bahkan kita terlihat konyol di kabinet Pak Prabowo pun ada yang menurut saya curigai bahwa infiltrasi orang asing. Salah satunya adalah Wakil Menko Dikti. Saya curiga orang ini, benar saya curiga. Kenapa dia tiba-tiba datang dari Cina kembali ke Indonesia dan menjadi wakil menteri? Oke lah, mungkin Pak Luhut Bin Sarpanjaitan yang membawanya, tetapi apakah ini sudah melalui screening yang kuat? Tapi saya menghormati juga pendapat Pak Prabowo yang menuding bahwa gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil itu ada yang menunggangi dan membiayai. Saya hormati itu, tetapi bagi saya, kepentingan saya adalah negara ini berjalan dengan baik. Kalau kegelisahan masyarakat sipil dan mahasiswa itu ada, maka pemerintah menjawab bahwa kegelisahan mereka itu tidak benar dengan fakta dan bukti bahwa memang tidak ada upaya menyebar banyak personil TNI, prajurit TNI di lembaga-lembaga sipil yang dianggap sebagai duifungsi. Kan semudah itu sebetulnya. Kira-kira saya terus berharap Pak Prabowo benar-benar menyelesaikan informasi yang masuk ke mejanya, supaya Pak Prabowo tidak menjadi papan target terus masyarakat.